Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tes intelijensi dan tes minat bakat. Intelijensi itu sendiri adalah merupakan kemampuan manusia. Kemampuan intelijensi bersifat potensial dan merupakan kecakapan umum. Kecakapan ini dapat terwujud menjadi kecakapan nyata karena bantuan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi intelijensi ada 4. 1. Herediter atau keturunan. 2. Lingkungan. 3. Kondisi patologis. 4. Ada ras. Aspek-aspek yang termasuk dalam tes intelijensi. 1. Intelijensi umum, yaitu taraf kecerdasan atau kemampuan individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mempelajari dan atau memecahkan hal-hal yang baru dan kompleks. Kemampuan ini meliputi kemampuan mengolah dan menganalisis data serta kemampuan berpikir wajar. 2. Ada daya abstraksi, yaitu kemampuan individu dalam melihat dan menelaah suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang yang luas. Hal ini meliputi kemampuan menganalisis untuk memahami adanya hubungan yang wajar pada suatu permasalahan dari yang konkret dan sederhana sampai persoalan-persoalan yang abstrak, rumit, dan kompleks. 3. Daya tangkap. Daya tangkap yaitu kemampuan individu untuk memahami alasan-alasan yang wajar dan untuk menangkap makna dari suatu yang nyata, sehingga individu mampu memahami, mengantisipasi, dan memberikan tanggapan atau reaksi yang tepat terhadap persoalan praktis sehari-hari. Secara umum, kemampuan ini meliputi kemampuan untuk mengerti dan memahami perintah dan informasi dari lingkungan tempat individu tersebut berada. 4. Kemampuan analitis dan sintesis. Kemampuan analisis dan sintesis yaitu kemampuan individu untuk mengolah atau mengurai sekaligus menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. Dalam praktiknya, individu mampu mengenal suatu masalah, mencari dan menghubungkan data-data dari berbagai sumber, dan menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah. Logika berpikir. Logika berpikir yaitu kemampuan individu untuk berpikir secara teratur dan terarah, yaitu secara wajar dan masuk akal, mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. 6. Daya kreativitas. Daya kreativitas yaitu kemampuan individu untuk menemukan dan mengemukakan pendapat atau ide-ide baru orisinil dan bermanfaat bagi situasi dan kondisi yang ada. Oleh karenanya, apabila tes intelijensi digunakan untuk mengidentifikasikan anak berbakat, sekitar 70% anak yang kreativitasnya tinggi ditinggalkan. Hal itu disebabkan karena kreativitas berhubungan dengan IQ, tapi tes IQ tidak secara langsung mengukur kreativitas, termasuk menunjukkan bukti bahwa tes intelijensi tidak mampu mendiskriminasikan kreativitas. Dia melakukan penelitian atas 7 orang anak yang pandai dan 7 orang anak yang bodoh. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa anak yang mempunyai IQ tinggi dapat memperoleh hasil yang tinggi atau rendah dalam tes produksi Divergent. Faktor intelijensi akan dapat meramalkan lebih baik presentasi apabila dilakukan bersama faktor lain. Menurut Purwanto, intelijensi memberikan kemungkinan untuk berkembang. Kemungkinan dapat direalisasikan tergantung pula kepada pribadi dan kesempatan yang ada. Tes minat dan bakat. Tes bakat minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pilihan prodi bagi siswa SMP yang akan melanjutkan pendidikannya ke SMA atau sederajat, maupun siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya, siswa yang tahu akan sadar minat dan potensi kognitifnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Tes minat bakat juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes minat bakat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Orang tua dapat melihat bakat bawaan dan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi talenta anak. Faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, faktor internal, yang meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan biologis.
Kematangan juga terjadi dalam segi mental psikologisnya, artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu yang bersangkutan. Tujuan mengetahui bakat adalah: pertama adalah untuk melakukan diagnosa. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi di masa kini secara lebih cermat. Permasalahan itu baik dalam pendidikan, klinis, maupun industri. Dengan bantuan tes bakat ini diharapkan psikolog dapat memberikan suatu statement yang tepat bagi kliennya. Tujuan mengetahui bakat yang kedua untuk prediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klarifikasi. Pada dasarnya prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu lembaga. Perbedaan tes bakat dan tes prestasi. Tes prestasi yang pertama yaitu mengukur pengalaman yang seragam, misalnya pelatihan pelajaran tertentu. Yang kedua, mengukur pengaruh pembelajaran dalam situasi terkendali. Yang ketiga, menggambarkan hasil belajar atau status individu setelah menyelesaikan suatu pembelajaran atau pelatihan. Kemudian, tes bakat, yaitu yang pertama, mengukur efek kumulatif dari pengalaman yang bervariasi. Yang kedua, mengukur pengaruh belajar yang relatif tidak terkontrol dan kondisinya tidak diketahui. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meramalkan unjuk kerja di masa yang akan datang dalam situasi berbeda. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu lebih detailnya pada tes bakat, siswa akan diuji intelijensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Di tes minat, siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menyebutkan bahwa minat seseorang merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.